Sebelum kuberitahu suamiku tentang warisan 170 miliar yang kuterima, tiba-tiba notaris berbisik. Suami ibu diam-diam sudah mengurus perceraian kalian. Dengar itu, duniaku seakan berhenti seketika. Namun beberapa detik kemudian aku tersenyum puas karena kali ini giliranku yang akan memberikan kejutan untuknya. Ruangan kerja Hendra terasa sangat sejuk dan tenang. Udara di dalam ruangan tersebut membawa aroma kertas baru dan wangi kayu jati yang mengkilap bersih. Elvina duduk di sebuah kursi kulit empuk yang ukurannya sedikit kebesaran untuk tubuhnya. Ia melipat kedua tangannya di atas pangkuan, berusaha menyembunyikan getaran gugup pada jari-jarinya. Jantungnya berdetak jauh lebih cepat dari biasanya, memompa darah dengan ritme yang tidak menentu. Di depannya, tepat di atas meja kerja yang terbuat dari potongan kayu utuh yang tebal, terhampar beberapa tumpuk map berisi dokumen resmi berstempel hukum. Hendra, seorang pria parubaya yang selalu tampil rapi dengan kemeja bersih, duduk berseberangan dengannya. Pria itu adalah orang kepercayaan mendiang kakek Elvina. Selama bertahun-tahun, kakeknya hidup dengan sangat sederhana di sebuah rumah kecil, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kemewahan sedikit pun kepada siapapun. Elvina selalu mengira kakeknya hanyalah seorang pensiunan biasa yang menikmati masa tuanya dengan tenang dan damai. Namun semua anggapan itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kenyataan yang sangat mengejutkan. Hendra berdeham pelan memecah keheningan yang sempat membeku di antara mereka berdua. Ia mengambil salah satu map berwarna gelap, membukanya dengan sangat hati-hati, lalu menatap Elvina dengan pandangan lurus yang penuh wibawa. Ibu Elvina, seperti yang sudah saya jelaskan secara singkat melalui telepon, mendiang kakek Anda menitipkan seluruh aset pencairannya secara langsung kepada Anda. Beliau tidak ingin ada pihak lain yang mengetahui hal ini, bahkan keluarga terdekat sekalipun. Beliau sangat menyayangi Anda sejak Anda masih kecil dan percaya bahwa Anda bisa menggunakan amanah besar ini dengan bijak. Ucap Hendra dengan nada suara yang dalam, tenang dan sangat meyakinkan. Elvina menarik napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya yang semakin hebat. Saya masih sulit percaya dengan semua ini, Pak Hendra. Kakek tidak pernah bercerita apapun tentang harta atau bisnisnya kepada saya semasa beliau hidup. Beliau selalu hidup secukupnya, makan dengan lauk sederhana, dan selalu menabung. Bagaimana mungkin beliau memiliki aset sebanyak itu? Hendra tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyiratkan rasa hormat kepada mendiang kliennya. Itulah cara beliau melindungi diri dan orang-orang yang beliau sayangi dari keserakahan dunia luar. Beliau tidak ingin kekayaan merusak kedamaian keluarga yang sudah terjalin. Beliau mengumpulkan semuanya dalam diam, menjual perusahaannya secara tertutup, dan mengalihkan seluruh dananya. Dan sekarang, setelah semua proses hukum selesai tanpa kendala, aset senilai 170 miliar rupiah ini resmi menjadi milik Anda seutuhnya tanpa potongan apapun. Mendengar deretan angka yang diucapkan dengan sangat jelas dan gamblang itu, Elvina merasa kepalanya sedikit berputar. 170 miliar. Itu adalah jumlah uang yang tidak pernah terbayangkan akan ia miliki dalam benaknya seumur hidup. Selama bertahun-tahun menjalani rumah tangga, ia dan suaminya Randy selalu hidup dengan penuh perhitungan yang ketat. Randy seringkali mengeluhkan kondisi keuangan mereka yang pas-pasan. Randy selalu mengatakan bahwa usahanya sedang sulit, pemasukan menurun dan mereka harus berhemat sedemikian rupa agar tidak kelaparan. Elvina sebagai istri yang sangat berbakti dan setia selalu menuruti perkataan suaminya tanpa pernah membantah sedikit pun. Ia membatasi pengeluarannya sedisiplin mungkin, memasak sendiri setiap hari dari bahan termurah, dan tidak pernah berani meminta dibelikan barang-barang mahal. Ini semua sudah sah di mata hukum. Pak Hendra, maksud saya tidak akan ada pihak luar yang tiba-tiba menggugat kebenarannya. Tanya Elvina dengan suara sedikit bergetar karena masih dilanda keterkejutan. Benar, Ibu Elvina. Semua dokumen perpindahan hak sudah ditandatangani dan disahkan oleh negara. Uang itu sudah berada di rekening khusus yang dibuat atas nama Anda pribadi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyentuhnya, memindahkannya, atau memintanya tanpa persetujuan langsung dari Anda sendiri. Jawab Hendra dengan nada yang sangat meyakinkan, memberikan jaminan keamanan penuh. Perasaan haru sekaligus lega seketika menyelimuti hati Elvina bagaikan selimut hangat.
Ia membayangkan betapa bahagianya Randy saat mendengar kabar gembira ini nanti. Semua masalah keuangan yang selama ini membebani pundak suaminya akan lenyap dalam sekejap mata. Mereka bisa membeli rumah yang jauh lebih nyaman. Mungkin juga pergi berlibur ke tempat yang indah untuk menenangkan pikiran dari tekanan pekerjaan. Elvina tidak sabar ingin segera membagikan kebahagiaan ini. Tangan kanannya perlahan merogoh ke dalam tas jinjingnya, mencari keberadaan telepon genggamnya. Ia ingin menelepon Randy saat itu juga, membayangkan suara suaminya yang terkejut gembira dan memujinya sebagai pembawa rezeki. Saat jari-jari Elvina baru saja menyentuh layar telepon pintar miliknya dan bersiap mencari nama suaminya di daftar kontak, Hendra tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan melintasi meja. Pria itu mengulurkan tangannya, menahan punggung tangan Elvina dengan sentuhan yang lembut, namun memiliki tekanan yang tegas. Gerakan tiba-tiba yang memotong niatnya itu membuat Elvina terkejut. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Hendra dengan dahi berkerut penuh tanda tanya. "Ada apa, Pak Hendra? Apakah ada dokumen yang salah?" tanya Elvina bingung. Hendra menatapnya dengan raut wajah yang mendadak berubah menjadi sangat serius. Pandangannya menyiratkan rasa kasihan yang mendalam, sekaligus memberikan sebuah peringatan yang kuat. Ia menoleh ke arah pintu ruangan sejenak, memastikan pintu kayu tebal itu benar-benar tertutup rapat, lalu kembali menatap mata Elvina. "Ibu Elvina, sebagai orang yang diserahi amanah oleh kakek Anda untuk melindungi Anda, saya minta maaf harus menyampaikan hal ini sekarang," ucap Hendra dengan suara yang nyaris seperti bisikan pelan. Namun, setiap suku katanya terdengar sangat jelas di telinga Elvina. "Tapi ibu harus tahu kebenaran yang pahit ini sebelum ibu mengambil keputusan apapun atau menghubungi siapapun. Suami ibu diam-diam sudah mengurus perceraian kalian sejak 2 bulan lalu." Dunia Elvina seakan berhenti berputar detik itu juga. Udara di dalam ruangan luas itu terasa menghilang seketika, mencekik lehernya dan membuatnya kesulitan bernapas. Tangannya yang masih memegang bagian tepi telepon genggam seketika terasa kebas, dingin, dan kaku. Perkataan Hendra barusan terus berdengung di kepalanya, berulang-ulang menyiksa pikirannya. 2 bulan lalu perceraian, diam-diam. Semua kata itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Sebelum Randy berangkat menuju tempat kerjanya, pria itu masih menyapanya seperti biasa. Randy masih meminta disiapkan kopi hangat dan sarapan roti panggang dengan nada suara yang biasa saja. Bagaimana mungkin pria yang sama yang makan dari piring yang sama dengannya sedang merencanakan perpisahan permanen di belakang punggungnya tanpa menunjukkan gelagat apapun? Elvina menatap mata Hendra lekat-lekat berusaha mati-matian mencari kebohongan, kesalahan informasi atau setidaknya candaan buruk di mata pria itu. Namun ia hanya menemukan keseriusan yang mutlak dan simpati yang tulus. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang luar biasa menyiksa. Beberapa detik yang terasa seperti bertahun-tahun perjalanan hidup bagi Elvina. Dalam rentang waktu yang sangat singkat itu, seluruh kenangan manisnya bersama Randy selama bertahun-tahun melintas cepat di benaknya, lalu hancur berantakan menjadi debu yang tertiup angin. Rasa sakit yang sangat luar biasa menusuk bagian dalam dadanya, disusul oleh rasa marah yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia merasa sangat bodoh, merasa dimanfaatkan, dan merasa dipermainkan dengan cara yang sangat kejam. Namun, tepat setelah keterkejutan itu melandanya, sesuatu di dalam relung jiwa Elvina berubah drastis. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya secara ajaib tidak jadi jatuh menetes. Rasa sesak di dadanya perlahan menyusut, tergantikan oleh sebuah ketenangan yang mematikan dan sangat dingin. Ia menarik tangannya perlahan dari genggaman Hendra lalu meletakkan telepon genggamnya kembali ke atas meja dengan gerakan yang sangat terukur. Sepasang bibirnya perlahan melengkung ke atas membentuk sebuah senyuman tipis yang sama sekali tidak memancarkan kehangatan sedikitpun. "Terima kasih, Pak. Informasi ini sangat berharga bagi masa depan saya," ucap Elvina dengan nada suara yang sangat tenang dan datar, seolah-olah ia baru saja mendengar laporan cuaca harian. Hendra tampak sedikit terkejut melihat reaksi Elvina yang sangat cepat menguasai emosi dirinya. Namun, pria bijak itu mengangguk paham. "Saya mendapat informasi valid ini dari seorang rekan sesama praktisi hukum. Suami Anda sedang mempersiapkan berkas-berkasnya agar perceraian itu terjadi tanpa memberikan hak pembagian harta bersama kepada Anda.
Ia merencanakannya dengan sangat rapi agar Anda keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Senyum Elvina semakin terlihat jelas di wajahnya. Kalau begitu, biarkan dia melanjutkan rencananya sesuai harapannya. Saya tidak akan merusak kesenangannya saat ini. Biar saya yang menyiapkan kejutan perpisahan yang jauh lebih meriah untuknya di akhir nanti. Setelah mengurus sisa urusan administrasi, Elvina merapikan pakaiannya, berdiri dari kursi kulit itu, dan menyalami Hendra dengan penuh percaya diri. Ia berjalan keluar dari gedung kantor tersebut dengan langkah yang tegap dan mantap. Kepalanya tegak, pandangannya lurus ke depan. Tidak ada lagi sosok istri penakut yang selalu mengalah demi menjaga perasaan suaminya. Saat ia duduk di dalam taksi yang membawanya pulang, pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh, menyusun berbagai kemungkinan dan rencana pembalasan. Sesampainya di rumah, suasana terasa sepi dan hening. Randy belum pulang dari pekerjaannya. Elvina masuk ke kamar utama, mengganti pakaiannya dengan baju rumah, lalu mulai membereskan ruangan seperti rutinitas kesehariannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat ia sedang merapikan bagian bawah lemari pakaian yang sedikit berantakan, matanya tertuju pada tas kerja cadangan milik Randy yang tergeletak sembarangan di sudut tersembunyi. Biasanya Elvina tidak pernah berani menyentuh barang-barang pribadi suaminya. Randy selalu marah besar jika Elvina berani membuka tas atau laci kerjanya dengan alasan menjaga kerahasiaan dokumen pekerjaannya. Namun batas aturan itu sudah hancur lebur. Elvina menarik tas kulit berwarna gelap itu, membuka resleting utamanya perlahan. Isinya hanya beberapa tumpuk kertas bekas yang tidak penting dan pulpen kosong. Ia terus meraba bagian lapisan dalam tas dengan jemarinya hingga ia merasakan sebuah resleting kecil yang disembunyikan di balik kain pelapis. Jantungnya kembali berdebar kencang. Namun kali ini bukan karena rasa sedih, melainkan karena rasa penasaran yang sangat kuat. Ia membuka resleting rahasia itu dan menemukan sebuah amplop putih tebal yang masih baru dengan tangan yang sangat stabil tanpa gemetar sedikitpun. Elvina membuka penutup amplop tersebut. Ia menarik selembar kertas tebal yang dilipat sangat rapi dari dalamnya. Saat lipatan kertas itu terbuka sepenuhnya, mata Elvina menyipit tajam menahan emosi. Itu adalah 2 lembar tiket perjalanan liburan mewah ke luar negeri yang harganya sangat fantastis. Namun yang membuat darah Elvina benar-benar mendidih dan hatinya mengeras bukanlah tujuan liburan yang sangat mahal itu, melainkan 2 nama penumpang yang tercetak sangat jelas dengan tinta hitam di atas tiket. Nama pertama adalah Randy dan nama penumpang kedua adalah Maya. Maya, sahabat terbaiknya. Perempuan yang selama ini selalu datang ke rumahnya, mendengarkan semua keluh kesahnya dan memeluknya erat saat ia merasa lelah menghadapi sikap suaminya. Perempuan yang selalu menasihatinya untuk terus bersabar dan mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Elvina menatap kedua nama yang berdampingan di atas kertas itu lama sekali. Ia tidak menangis. Ia tidak melempar barang ke dinding. Ia hanya meremas ujung amplop itu hingga berkerut parah. Pikirannya kini benar-benar jernih sebening kristal. Pengkhianatan berlapis ini ternyata jauh lebih dalam, kotor, dan menjijikkan dari yang ia bayangkan sebelumnya. 2 orang yang paling ia percayai di dunia ini telah menusuknya dari belakang secara bersamaan sambil menertawakannya. Elvina melipat kembali tiket itu dengan sangat rapi, memasukkannya ke dalam amplop aslinya dan mengembalikannya tepat ke tempat rahasia semula. Permainan ini baru saja dimulai dan ia pastikan dengan seluruh nyawanya bahwa dirinya yang akan berdiri sebagai pemenang tunggal di atas kehancuran mereka. Matahari mulai turun perlahan dari peraduannya, menyisakan cahaya terang yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidur utama. Elvina duduk diam tanpa bergerak di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lemari kayu tempat tas kerja cadangan Randy disembunyikan. Bayangan tiket liburan mewah atas nama suaminya dan sahabatnya itu terus menari-nari dalam ingatannya, menumbuhkan kebencian yang mengakar kuat di dalam dadanya. Ia sadar betul bahwa ia harus segera menguasai dirinya sendiri sekarang juga. Amarah yang meledak-ledak dan tangisan histeris tidak akan menghasilkan apa-apa selain kehancuran yang sia-sia bagi dirinya sendiri. Ia tidak boleh bertindak gegabah, apalagi terbawa emosi sesaat. Jika ia mengamuk dan melabrak suaminya sekarang, Randy dan Maya pasti akan dengan mudah berkelit, memutarbalikkan fakta kejadian,
dan mungkin saja mempercepat proses perceraian sebelum Elvina benar-benar siap membalas perbuatan mereka dengan sempurna. Elvina berdiri dari tempat tidurnya, merapikan letak bantal dan selimut agar tampak rapi, memastikan tidak ada satupun jejak mencurigakan yang menunjukkan bahwa ia telah menggeledah barang pribadi suaminya. Ia berjalan pelan menuju meja rias, menatap pantulan bayangannya sendiri di cermin kaca. Ia pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya dengan air dingin, memastikan matanya tidak terlihat sembab, lelah, atau memerah karena menahan emosi. Ia berlatih mengatur raut wajahnya di depan cermin, memaksa bibirnya untuk tersenyum lembut seperti yang selalu ia lakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Mulai detik ini, rumah yang ia tempati ini adalah sebuah panggung sandiwara yang kejam dan ia harus menjadi aktris pemeran utama terbaik demi menghancurkan musuh-musuhnya secara perlahan dan menyakitkan. Suara decit pintu depan yang didorong terbuka terdengar sangat jelas. Langkah kaki yang sengaja diseret dengan berat memasuki area ruang tengah. Elvina segera berjalan keluar dari kamar tidurnya untuk menyambut kedatangan suaminya. Di ruang tamu, ia melihat Randy sedang melemparkan tas kerjanya ke atas permukaan sofa dengan gerakan kasar. Pria itu mengusap wajahnya dengan kedua tangan, memijat pelipisnya, dan memasang ekspresi sangat kelelahan serta tertekan oleh beban dunia. Elvina menghampirinya dengan langkah tenang, mengambil tas kerja itu tanpa banyak bicara dan meletakkannya dengan rapi di atas meja sudut. "Mas, sudah pulang. Mau mandi dulu biar segar atau langsung makan malam? Aku sudah siapkan makanan hangat di meja makan," sapa Elvina dengan nada suara yang sangat lembut dan penuh perhatian. Persis seperti seorang istri penurut yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pengkhianatan suaminya. Randy mendengus pelan mendengar sapaan itu, melonggarkan ikatan dasinya dengan kasar tanpa sedikit pun menatap wajah istrinya. "Tidak usah repot-repot menyuruhku makan. Aku sedang tidak selera makan sama sekali. Kepalaku rasanya mau pecah memikirkan urusan keuangan kantor yang semakin hancur." "Ada masalah besar lagi di pekerjaanmu hari ini, Mas?" tanya Elvina penuh simpati sambil menuangkan segelas air putih hangat dari teko dan menyodorkannya kepada suaminya yang masih berdiri dengan wajah cemberut. Randy menerima gelas kaca itu, meminum isinya dalam satu tegukan panjang yang rakus, lalu membanting gelas kosong itu ke atas meja. Suara benturan keras antara kaca dan meja kayu memecah keheningan ruangan dan cukup membuat telinga berdengung. "Kamu ini selalu saja bertanya, tapi tidak pernah bisa membantu menyelesaikan apa-apa. Pemasukan perusahaanku sedang anjlok parah. Klien besar banyak yang lari membatalkan kerjasama. Ditambah lagi biaya operasional terus membengkak tiada henti. Kamu tidak tahu susahnya cari uang untuk makan kita sehari-hari di luar sana. Kalau kondisi ini terus berlanjut begini, kita bisa hancur berantakan dan tinggal di jalanan," bentak Randy dengan wajah memerah karena amarah yang sengaja dibuat-buat. Elvina menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dari pandangan Randy. Di balik pandangannya yang mengarah ke lantai keramik, ia berjuang keras menyembunyikan senyum sinis yang hampir saja terbentuk di bibirnya. Ia tahu persis bahwa semua keluhan Randy barusan hanyalah kebohongan belaka. Bagaimana mungkin seorang pria yang mengaku perusahaannya mau hancur dan terancam miskin bisa membeli 2 tiket liburan sangat mewah ke luar negeri? Randy sengaja melakukan tindakan ini untuk menekan mental Elvina, membuatnya merasa bersalah, dan menjadikan dirinya merasa sebagai beban hidup yang tidak berguna. Elvina mengangkat wajahnya perlahan-lahan, menatap Randy dengan mata yang disengaja dibuat berkaca-kaca menahan sedih. "Sabar ya, Mas. Aku minta maaf dari lubuk hatiku kalau selama ini aku hanya bisa merepotkanmu. Semoga rezeki keluarga kita segera dilancarkan kembali. Kalau memang ada pengeluaran yang bisa aku hemat, aku akan potong uang belanja harian kita mulai besok." Melihat Elvina yang menunduk pasrah dan hampir menangis, Randy merasa sangat puas di dalam hatinya. Ia merasa rencananya berhasil memanipulasi pikiran istrinya dengan sempurna. "Sudahlah. Aku capek mau istirahat tidur. Jangan ganggu aku dulu dengan pertanyaan macam-macam," ucap Randy dengan nada sangat dingin dan angkuh lalu melangkah pergi menuju kamar mandi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Elvina berdiri sendirian di tengah ruang tamu. Elvina menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu kamar mandi. Air mata buatannya langsung mengering dalam hitungan sedetik. Rasa muak dan jijik yang luar biasa menggerogoti perutnya hingga ia ingin muntah.
Ia tidak sabar ingin segera membersihkan rumah ini dari keberadaan pria pembohong itu. Namun, ia sangat sadar untuk menghancurkan musuh yang memegang kendali rencana secara diam-diam. Ia juga harus memiliki strategi penyerangan balik yang sama kuatnya. Saat Randy sudah berbaring tertidur lelap di ranjang dengan dengkuran halusnya, Elvina membuka layar telepon pintarnya. Di tengah kegelapan kamar, ia mulai mencari informasi rahasia mengenai kontak penyelidik swasta terbaik yang bisa bekerja dengan sangat cepat, akurat, dan tanpa jejak. Tepat setelah memastikan Randy benar-benar berangkat ke kantor, Elvina bersiap pergi ke bank pusat kota. Ia menggunakan surat kuasa penuh dari Hendra untuk mencairkan sebagian kecil uang warisannya. Ia memindahkan dana operasional tersebut ke sebuah rekening rahasia baru yang sama sekali tidak terhubung dengan identitas keluarganya saat ini. Dengan uang tunai yang jumlahnya cukup besar itu, ia menyewa seorang penyelidik swasta kelas atas yang sangat terkenal akan keahliannya. Ia memberikan instruksi yang sangat jelas dan tegas kepada penyelidik tersebut. Selidiki seluruh pergerakan harian Randy. Periksa semua riwayat catatan keuangannya hingga ke akar dan kumpulkan seluruh bukti perselingkuhannya dengan Maya dalam bentuk gambar maupun dokumen tanpa meninggalkan jejak sedikit pun yang bisa dicurigai. Hari-hari berikutnya dilalui Elvina dengan tingkat kesabaran yang sangat luar biasa. Ia terus melayani semua kebutuhan Randy sebaik mungkin, menyiapkan sarapan dan merapikan pakaian kerjanya, seolah berpura-pura tidak menyadari sikap dingin suaminya yang semakin menjadi-jadi setiap harinya. Sesekali Maya juga datang berkunjung ke rumahnya. Sahabat bermuka dua itu duduk santai di ruang tamunya memakan kue bolu buatan Elvina, dan terus memberikan nasihat kosong panjang lebar agar Elvina lebih memperhatikan penampilan wajahnya demi menyenangkan dan mengabdi pada suami. Saat mendengar semua omong kosong itu, Elvina hanya tersenyum ramah, mengangguk setuju dengan ekspresi penuh terima kasih, sambil dalam hati menghitung mundur waktu menuju hari kehancuran mereka berdua. Saat Elvina sedang menyiram tanaman hias di halaman belakang rumahnya, telepon genggam di saku bajunya bergetar panjang. Sebuah pesan rahasia masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi tautan dokumen yang merupakan laporan hasil akhir dari penyelidik swasta yang ia sewa. Elvina segera mematikan keran air, masuk ke dalam rumah dengan tergesa, mengunci pintu kamarnya rapat-rapat dan membuka berkas dokumen digital tersebut dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Halaman pertama dari laporan elektronik itu berisi puluhan foto dengan resolusi tinggi yang diambil secara diam-diam dari jarak jauh. Elvina melihat foto Randy dan Maya sedang menikmati makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Foto mereka berpegangan tangan erat saat keluar dari pusat perbelanjaan hingga rangkaian foto yang memperlihatkan mereka berdua memasuki sebuah gedung penginapan bersama-sama. Meskipun Elvina sudah menduga dan mengetahui perselingkuhan ini sejak dari ruang notaris, melihat bukti nyata tergambar jelas di depan matanya, tetap memberikan pukulan telak yang membuat dadanya terasa sesak sesaat. However, ia tidak membiarkan dirinya berhenti membaca. Ia terus menggeser layar teleponnya ke bawah, menggali informasi yang jauh lebih dalam dan membahayakan. Pada halaman berikutnya, penyelidik swasta tersebut melampirkan salinan lengkap data riwayat keuangan pribadi Randy selama beberapa waktu terakhir. Dan tepat di halaman inilah fakta yang jauh paling mengerikan akhirnya terungkap ke permukaan. Randy ternyata tidak hanya sekedar berselingkuh dan merencanakan perceraian sepihak. Pria itu telah menggunakan identitas pribadi Elvina secara diam-diam untuk niat yang sangat jahat. Seluruh data pribadi milik Elvina, mulai dari kartu identitas diri hingga salinan foto wajahnya saat sedang lengah telah disalahgunakan oleh Randy untuk mendaftar pada berbagai aplikasi pinjaman daring yang memiliki sistem bunga sangat tinggi dan berbahaya. Randy dengan sengaja menarik uang puluhan juta rupiah dari aplikasi-aplikasi tersebut, lalu memindahkan semua dana hasil pinjaman itu ke rekening rahasia miliknya sendiri, meninggalkan beban utang yang jumlahnya terus membengkak tajam sepenuhnya atas nama dan tanggung jawab Elvina. Elvina segera menutup mulutnya rapat-rapat dengan telapak tangan, mencegah suara jeritan marah keluar dari tenggorokannya yang terasa kering. Napasnya memburu dengan sangat cepat seakan ia habis berlari jauh. Randy benar-benar berniat menghancurkan hidupnya sampai ke akar-akarnya tanpa sisa sedikit pun. Pria tamak itu ingin memastikan bahwa setelah nanti diceraikan secara paksa dan diusir dari rumah, Elvina akan terus dikejar-kejar oleh gerombolan penagih utang, hidup menderita setiap hari tanpa memiliki tempat berlindung yang aman. Betapa kejam, licik,
dan tidak bermoralnya rencana busuk yang disusun oleh laki-laki yang selama ini tidur di sampingnya. Elvina menjatuhkan tubuhnya di atas karpet tebal di kamarnya. Ia menatap langit-langit ruangan dengan tatapan mata sangat tajam yang membara penuh dendam. Umpan telah ditebar dengan sempurna dan musuh-musuhnya saat ini sedang asyik tertawa bermain dengan strategi busuk mereka sendiri. Elvina mengusap layar teleponnya, memindahkan serta menyimpan seluruh bukti laporan berharga itu ke dalam ruang penyimpanan data yang terkunci sangat rapat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah menangis lagi untuk pria itu. Ia akan membiarkan Randy merasa menang sejenak dan menikmati kepalsuan ini. Ia akan membiarkan pria itu melangkah masuk semakin dalam ke dalam lubang jebakan yang ia gali dengan tangannya sendiri. Saat waktunya tiba nanti, Elvina tidak hanya akan memutus rantai utang palsu itu dengan mudah, tetapi ia akan memastikan dengan kedua matanya sendiri bahwa Randy dan Maya merasakan siksaan dan penyesalan yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar kehilangan seluruh harta benda mereka. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menyusup masuk melalui celah ventilasi rumah dan membuat bulu kuduk berdiri. Elvina duduk dengan tenang di ruang keluarga, memandangi layar televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikan acara yang sedang disiarkan. Pikirannya terus bekerja memutar ulang semua rencana yang telah ia susun dengan sangat rapi bersama Hendra. Ia tahu bahwa saat ini adalah saat penentuan. Penyelidik swasta yang ia sewa telah memberitahukan bahwa Randy baru saja mengambil rancangan dokumen perjanjian dari seorang pengacara bayaran. Dokumen itu adalah senjata utama Randy untuk menyingkirkan Elvina dari kehidupannya tanpa harus membagi harta sedikit pun. Elvina merapikan letak duduknya, menarik napas dalam-dalam, dan menyiapkan mentalnya untuk memainkan peran sebagai istri yang teraniaya dengan sempurna. Suara mesin kendaraan terdengar memasuki halaman rumah, disusul oleh suara pintu mobil yang dibanting cukup keras. Langkah kaki Randy terdengar tergesa-gesa menghampiri pintu utama. Saat pintu depan terbuka, Randy melangkah masuk dengan raut wajah yang sengaja dibuat sekusut mungkin. Rambutnya berantakan, dasinya sudah longgar, dan ia membawa sebuah map kulit tebal di tangan kanannya. Elvina segera berdiri, menyambut kedatangannya dengan wajah penuh kekhawatiran yang ia palsukan sedemikian rupa agar terlihat sangat meyakinkan. Ia mendekati suaminya, mencoba mengambil tas kerja yang dibawa Randy. Namun, pria itu menepis tangannya dengan kasar dan berjalan lurus menuju meja makan. Elvina menunduk sejenak, menyembunyikan kilatan tajam di matanya, lalu menyusul langkah suaminya dengan patuh. "Duduklah, ada hal sangat penting yang harus kita bicarakan sekarang juga," ucap Randy dengan nada suara yang berat dan penuh tekanan. Ia meletakkan map kulit itu di atas meja makan, lalu duduk menghempaskan tubuhnya di kursi. Elvina menarik kursi di hadapan suaminya dan duduk dengan posisi bahu sedikit melengkung ke bawah, menampilkan postur tubuh seseorang yang lelah dan pasrah. Ia menatap map kulit di atas meja itu dengan pandangan bertanya-tanya, seolah-olah ia sama sekali tidak tahu apa isi di balik sampul tebalnya. "Ada apa, Mas? Wajahmu terlihat sangat tegang. Apakah ada masalah yang lebih buruk di kantormu?" tanya Elvina dengan suara lembut yang sedikit bergetar, memerankan sosok istri yang selalu cemas akan keadaan suaminya. Randy mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, menghela napas panjang yang terdengar sangat putus asa. "Kondisi perusahaanku benar-benar sudah di ujung tanduk. Para penanam modal menarik dana mereka secara sepihak. Aku memiliki tagihan utang bahan baku yang harus segera dilunasi atau perusahaan kita akan disita oleh pihak bank. Satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan bisnis ini adalah dengan meminjam dana darurat dari pihak ketiga. Tapi mereka meminta jaminan yang sangat besar dan syarat administrasi yang sangat rumit." Randy membuka map kulit itu, mengeluarkan beberapa lembar kertas berukir lambang hukum dan menyodorkannya ke hadapan Elvina. Ia menatap tepat ke manik mata istrinya dengan tatapan manipulatif yang selama bertahun-tahun selalu berhasil menipu Elvina. "Ini adalah surat perjanjian pemisahan harta sementara. Pihak peminjam dana meminta jaminan bahwa seluruh aset rumah ini murni atas namaku agar proses pencairan dana bisa langsung disetujui tanpa hambatan. Mereka tidak mau ada campur tangan nama pasangan dalam jaminan agunan. Tolong mengerti ini semua demi kebaikan kita bersama. Aku hanya meminjam namamu untuk lepas dari hak rumah ini sementara waktu sampai urusan utang piutang perusahaanku selesai.
Bujuk Randy dengan nada suara memohon yang terdengar sangat menjijikkan di telinga Elvina. Elvina menatap lembaran kertas itu dalam diam. Matanya membaca sekilas judul dokumen pemisahan harta yang tercetak tebal di bagian atas. Tentu saja ia tahu bahwa semua yang diucapkan Randy barusan adalah kebohongan besar yang dikarang dengan sangat licik. Tidak ada peminjam dana darurat. Tidak ada utang bahan baku. Dokumen ini murni dirancang agar saat proses pengadilan nanti, Elvina tidak memiliki hak hukum sama sekali atas bangunan tempat mereka tinggal sehingga Randy bisa menjualnya dan menggunakan uangnya untuk bersenang-senang dengan Maya. Tapi Mas, kenapa harus sampai memisahkan harta kita? Bukankah rumah ini adalah satu-satunya tempat bernaung yang kita miliki? Bagaimana jika bisnismu gagal dan pihak peminjam menyita rumah ini? Aku akan tinggal di mana? Elvina mulai mengeluarkan air mata buatan yang menggenang sempurna di pelupuk matanya. Ia meremas ujung lengan bajunya, berpura-pura dilanda ketakutan yang luar biasa. Randy mendecak kesal, memukul meja dengan kepalan tangannya hingga menimbulkan suara dentuman yang mengejutkan. Kamu ini tidak pernah bisa mempercayaiku. Aku ini sedang berjuang mati-matian agar kita tidak mati kelaparan. Dan kamu malah meragukan kemampuanku menyelamatkan perusahaan. Kalau kamu memang istri yang berbakti, kamu pasti mau berkorban sedikit demi masa depan keluarga kita. Atau kamu memang sengaja ingin melihatku hancur dan masuk penjara karena utang. Bentak Randy dengan suara lantang yang menggema di seluruh penjuru ruangan. Air mata Elvina akhirnya jatuh menetes membasahi pipinya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan isak tangis palsunya terdengar memilukan. Bukan begitu maksudku, Mas. Aku hanya takut. Tapi kalau memang ini satu-satunya jalan dan ini yang terbaik untukmu, aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menandatanganinya. Aku selalu percaya padamu. Dengan tangan yang sengaja dibuat gemetar, Elvina mengambil pena yang disodorkan oleh Randy. Ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai yang sudah disiapkan di halaman terakhir dokumen. Setiap goresan tinta yang ia buat di atas kertas itu adalah wujud nyata dari dimulainya serangan balik yang mematikan. Setelah Elvina selesai, Randy segera menarik dokumen itu dengan cepat, memeriksa tanda tangan istrinya dengan mata berbinar puas, lalu membubuhkan tanda tangannya sendiri di kolom sebelahnya tanpa membaca ulang seluruh isi halaman. Randy tersenyum lebar. Wajah lelahnya seketika hilang tak berbekas. Terima kasih. Kamu memang istri yang baik. Aku janji semua ini akan segera berlalu dan hidup kita akan kembali normal. Ucap Randy dengan nada palsu. Pria itu kemudian merapikan kertas-kertasnya, memasukkannya kembali ke dalam map kulit. Aku harus ke kamar mandi sebentar. Kepalaku pusing. Randy beranjak dari kursi dan berjalan setengah berlari menuju kamar mandi di dekat ruang keluarga. Elvina duduk mematung di meja makan, menghapus sisa air matanya dengan punggung tangannya. Wajahnya yang semula memelas kini berubah menjadi sangat dingin dan kaku. Ia menajamkan pendengarannya ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Dari dalam sana, sayup-sayup terdengar suara Randy yang sedang berbicara melalui panggilan telepon dengan seseorang. Sayang, perempuan bodoh itu sudah tanda tangan. Semuanya berjalan sangat lancar sesuai rencana kita. Dia menangis dan langsung percaya dengan semua omong kosongku. Besok aku akan menyerahkan dokumen ini ke pengadilan untuk mempercepat putusan. Sebentar lagi rumah ini akan jadi milikku seutuhnya dan kita bisa menyingkirkan dia secepatnya. Suara Randy terdengar sangat antusias dan penuh kemenangan dari balik pintu kayu kamar mandi. Elvina tersenyum sangat tipis. Senyuman yang mengerikan dan penuh aura balas dendam. Randy sama sekali tidak menyadari bahwa dokumen yang baru saja ia tanda tangani bukanlah dokumen yang ia bawa dari pengacaranya. Sebelum Randy pulang, saat Elvina menyambutnya di pintu depan, Elvina telah menukar isi map kulit itu dengan dokumen lain yang sampul dan ketebalannya sangat identik. Dokumen asli milik Randy sudah hancur menjadi serpihan kecil di dalam mesin penghancur kertas. Sementara dokumen yang baru saja ditandatangani oleh mereka berdua adalah dokumen jebakan yang dirancang khusus oleh Hendra. Dokumen baru itu memuat sebuah pasal tersembunyi yang menyatakan bahwa Randy dengan sadar menyerahkan seluruh hak kepemilikan aset rumah beserta tanahnya kepada sebuah perusahaan investasi peninggalan kakek Elvina sebagai bentuk pelunasan utang fiktif.
Karena Randy terlalu meremehkan istrinya dan dilanda euforia kemenangan palsu, ia sama sekali tidak membaca ulang detail isi perjanjian tersebut dan langsung membubuhkan tanda tangannya. Tanda tangan yang baru saja ia buat itu telah mengikat lehernya sendiri pada tiang gantungan hukum yang sangat kuat. Randy telah menyerahkan satu-satunya aset berharga miliknya kepada Elvina dengan tangannya sendiri. Tepat di atas meja makan rumahnya, Elvina menarik napas panjang, menikmati udara yang kini terasa sangat menyegarkan. Jerat telah terpasang dengan sempurna dan mangsa telah masuk ke dalamnya tanpa paksaan sedikit pun. Matahari bersinar sangat terik, memanggang aspal jalanan perumahan hingga memantulkan gelombang panas yang menyengat kulit. Hari ini adalah hari jatuhnya putusan akhir dari pengadilan. Elvina pulang dari gedung persidangan menggunakan kendaraan umum, sementara Randy pergi entah kemana setelah hakim mengetuk palu perpisahan mereka. Tidak ada lagi ikatan yang menyatukan mereka berdua. Status suami istri yang telah terjalin selama bertahun-tahun resmi terputus. Elvina melangkah masuk ke dalam rumah yang terasa sangat sunyi, berjalan menuju kamar utama untuk mulai membereskan barang-barangnya. Ia sudah merencanakan langkah ini jauh-jauh hari. Ia hanya akan membawa pakaian lama dan barang-barang pribadinya yang tidak berharga, membiarkan semua perabotan mewah dan barang mahal tertinggal di rumah ini demi menyempurnakan pertunjukannya. Saat Elvina baru saja mengeluarkan sebuah koper tua dari atas lemari, suara deru mesin mobil yang sangat tidak asing terdengar memasuki halaman depan. Suara tawa yang lepas dan keras menyusul tak lama kemudian diiringi oleh langkah kaki dua orang yang masuk ke dalam rumah tanpa ragu. Elvina menghentikan kegiatannya melipat baju, berjalan perlahan keluar dari kamar dan berdiri di ambang pintu ruang tengah. Di sana ia melihat Randy sedang merangkul pinggang Maya dengan sangat mesra. Sahabat yang selama ini selalu menjadi tempat Elvina mencurahkan isi hatinya itu kini berdiri dengan wajah angkuh, mengenakan pakaian mahal, dan memamerkan cincin baru yang melingkar cantik di jari manisnya. Mereka berdua sengaja datang bersamaan untuk mengusir Elvina secara langsung. Wah, rupanya kamu belum selesai berkemas. Aku kira kamu sudah pergi dari tadi. Sapa Maya dengan nada suara yang sangat merendahkan. Senyuman mengejek terlukis jelas di wajahnya, menunjukkan betapa ia menikmati momen kehancuran Elvina. Randy melepaskan rangkulannya, berjalan mendekati Elvina dengan dada membusung bangga. Dengar baik-baik, putusan pengadilan sudah keluar. Kamu tidak punya hak 1% pun atas rumah ini atau hartaku yang lain. Surat pemisahan harta yang kamu tanda tangani waktu itu sudah cukup untuk memutus semua tuntutanmu. Sekarang bawa koper jelekmu itu dan cepat pergi dari rumahku. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di sini. Elvina memejamkan matanya sejenak, menahan napas untuk memunculkan air mata buatan yang selalu berhasil menipu mereka. Kenapa kalian berdua tega melakukan ini padaku? Maya, aku selalu menganggapmu sebagai saudara kandungku sendiri. Aku selalu membelamu setiap kali orang lain membicarakan hal buruk tentangmu. Dan kamu, Mas Randy, aku sudah mengabdi padamu selama ini tanpa pernah menuntut apa-apa. Kenapa kalian membalas kesetiaanku dengan cara yang sangat keji seperti ini? Isak Elvina dengan suara yang parau menutupi sebagian wajahnya dengan telapak tangan agar terlihat semakin hancur. Maya tertawa pelan, melangkah maju dan melipat kedua tangannya di depan dada. Tolong jangan berlebihan, Elvina. Dunia ini berputar dan laki-laki sukses butuh wanita yang sepadan dengan mereka. Bukan wanita lemah yang hanya tahu urusan dapur sepertimu. Randy berhak bahagia bersamaku. Kami saling mencintai. Sebaiknya kamu terima saja kenyataan ini dan pergilah dengan tenang. Jangan membuat keributan yang hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Cepat masuk ke kamar dan bawa barang-barang rongsokanmu. Jangan sentuh barang berharga apapun di rumah ini karena semua itu dibeli dengan uangku. Jika kamu ketahuan membawa barang mahal, aku akan melaporkanmu ke pihak berwajib atas tuduhan pencurian. Bentak Randy sambil menunjuk ke arah kamar utama dengan kasar. Elvina menunduk patuh, berbalik badan dan masuk kembali ke dalam kamar. Sambil memasukkan sisa pakaiannya ke dalam koper tua, ia berjuang keras menahan tawa yang hampir meledak dari tenggorokannya. Betapa lucunya melihat dua manusia serakah itu merasa berada di puncak dunia, mengklaim sebuah rumah yang secara hukum sudah bukan milik mereka lagi. Setelah memastikan kopernya tertutup rapat,
Elvina menarik tuas koper tersebut dan berjalan keluar menuju ruang tamu. Randy dan Maya sedang duduk santai di atas sofa, menikmati minuman jeruk dingin yang baru saja mereka ambil dari lemari es, merayakan kemenangan mereka yang hanya sementara. Elvina menyeret kopernya menuju pintu depan. Suara roda koper bergesekan dengan lantai keramik memecah keheningan yang menyiksa. Saat ia membuka pintu utama, beberapa tetangga yang penasaran tampak berdiri di halaman rumah mereka masing-masing, berbisik-bisik melihat pemandangan memalukan itu. Randy sengaja tidak menutup pintu agar semua orang di lingkungan itu tahu bahwa ia telah membuang Elvina. Elvina berjalan menunduk melewati halaman depan, memerankan sosok wanita malang yang kehilangan segalanya di depan puluhan pasang mata tetangganya. Ia terus menunduk hingga masuk ke dalam mobil sewaan yang sudah ia pesan sebelumnya. Begitu pintu mobil tertutup rapat dan kendaraan itu mulai melaju meninggalkan kawasan perumahan, air mata di wajah Elvina lenyap seketika, digantikan oleh senyuman puas yang sangat menawan. Ia menyandarkan punggungnya di kursi penumpang, membayangkan hal hebat yang akan segera terjadi dalam waktu beberapa jam ke depan. Di dalam rumah, Randy dan Maya masih sibuk merayakan hari kebebasan mereka. Maya berkeliling ruangan, menyentuh perabotan rumah tangga, dan merencanakan bagian mana saja yang akan ia ubah letaknya. Randy merebahkan tubuhnya di sofa, merasa sangat bangga karena berhasil menyingkirkan beban hidupnya tanpa harus kehilangan harta sedikit pun. Mereka merencanakan makan malam mewah nanti malam dan menyusun daftar belanja barang-barang bermerek untuk keesokan harinya. Suasana di dalam rumah itu dipenuhi oleh hayalan tentang kekayaan dan kehidupan sempurna yang mereka impikan selama ini. Namun, tepat 2 jam setelah Elvina pergi meninggalkan rumah tersebut, suara bel pintu berbunyi dengan sangat nyaring dan panjang, menandakan ada tamu yang menekan tombolnya dengan tidak sabar. Randy mengerutkan dahinya, merasa terganggu oleh suara bising itu. Ia bangkit dari sofa dengan malas dan berjalan menuju pintu depan. Saat ia membuka pintu, senyum keangkuhan di wajahnya seketika luntur, digantikan oleh kebingungan yang luar biasa. Di depan teras rumahnya berdiri 3 orang pria bertubuh besar dengan wajah tegas dan pakaian formal serba hitam. Salah satu dari pria itu yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok memegang sebuah map dokumen resmi di tangannya. "Ada keperluan apa kalian datang ke rumah saya siang-siang begini?" tanya Randy dengan nada tinggi mencoba menutupi rasa gugup yang tiba-tiba menyerang dadanya. Pria yang memegang dokumen itu menatap Randy dengan tatapan sedingin es. "Kami adalah perwakilan hukum dan tim penagih utang dari perusahaan investasi Garuda Pratama. Kami datang ke sini untuk melaksanakan perintah penyitaan aset berdasarkan dokumen perjanjian sah yang telah Anda tanda tangan secara langsung. Mulai detik ini juga rumah beserta seluruh isinya dan tanah yang menjadi tempat berdirinya bangunan ini resmi menjadi hak milik perusahaan kami." Randy terbelalak lebar. Napasnya seakan terhenti di kerongkongan. "Kalian pasti gila atau salah alamat. Ini rumah saya. Saya tidak pernah meminjam uang dari perusahaan yang namanya Garuda Pratama. Kalian penipu?" teriak Randy dengan wajah merah pada mencoba menakut-nakuti ketiga pria berbadan besar itu. Maya yang mendengar keributan segera berlari keluar menyusul Randy. Matanya ikut membulat melihat tamu tak diundang tersebut. Pemimpin pria berpakaian hitam itu tidak gentar sedikit pun. Ia membuka map yang dibawanya, menarik selembar kertas yang sudah memiliki kekuatan hukum mutlak dan menyodorkannya tepat ke depan wajah Randy. "Silakan baca sendiri, Tuan Randy. Ini adalah dokumen penyerahan aset mutlak yang Anda tanda tangani secara sadar. Semua stempel hukum, materai, dan tanda tangan Anda terpampang jelas di sini. Anda menyerahkan rumah ini sebagai pelunasan penuh kepada klien kami," ucap pria itu dengan nada datar tanpa emosi. Tangan Randy bergetar hebat saat ia menerima kertas tersebut. Matanya bergerak cepat membaca barisan kalimat hukum yang tertulis di sana. Itu adalah dokumen yang sama persis bentuk dan sampulnya dengan yang ia berikan kepada Elvina tempo hari. Namun, isi pasalnya benar-benar berbeda total. Tanda tangannya memang benar ada di sana, asli dari tangannya sendiri. Ia menyadari dengan rasa ngeri yang luar biasa bahwa ia telah dijebak mentah-mentah saat ia terlalu sibuk merayakan kemenangannya sebelum waktunya. Ia menandatangani surat penyerahan rumah tanpa membacanya terlebih dahulu. Tidak mungkin. Ini penipuan. Dokumen ini pasti dipalsukan. Istri saya yang lama menukarnya.
Gumam Randy dengan suara bergetar dan tatapan kosong. Itu bukan urusan kami. Dokumen ini sah di mata negara. Sekarang silakan bawa barang pribadi Anda dan tinggalkan properti ini dalam waktu 15 menit. Jika Anda melawan atau menolak pergi, kami tidak akan segan-segan menyeret Anda keluar dengan paksa dan melaporkan Anda atas tuduhan menduduki properti orang lain secara ilegal. Ancam pria itu sambil memberi isyarat kepada dua rekannya untuk melangkah maju mendekati pintu. Maya menjerit histeris, menarik lengan baju Randy dengan panik. Randy, apa yang terjadi? Kenapa rumah ini disita? Kamu bilang semua harta ini milikmu. Tangis Maya dengan suara melengking. Randy tidak bisa menjawab. Tubuhnya terasa lemas seperti tidak bertulang. Ia menatap nanar ke arah jalanan aspal yang panas, menyadari bahwa kehidupan mewahnya baru saja hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari sana, Elvina sedang menikmati teh hangatnya dengan sangat damai, menunggu babak selanjutnya dari pertunjukan kehancuran yang telah ia sutradarai dengan sangat sempurna. 3 bulan telah berlalu sejak hari pengusiran yang memalukan di teras rumah. Waktu berjalan dengan sangat cepat, membawa perubahan besar yang membalikkan keadaan 180 derajat. Di lantai paling atas sebuah gedung perkantoran pencakar langit yang megah di ibu kota, Elvina berdiri menghadap jendela kaca raksasa. Ia memandang hamparan pemandangan kota yang sibuk di bawah sana dengan tatapan mata yang tenang dan penuh kendali. Ruangan kerja tempatnya berada saat ini sangat luas, didekorasi dengan gaya modern yang menampilkan kesan kekuasaan absolut. Meja kerjanya terbuat dari marmer hitam padat yang mengkilap, sementara kursi kebesarannya dilapisi kulit berkualitas paling tinggi. Elvina tidak lagi menunduk pasrah seperti dahulu. Ia kini adalah pemilik tunggal sekaligus pemimpin utama dari Garuda Pratama, sebuah perusahaan penanam modal raksasa yang mengendalikan aliran dana bernilai triliunan rupiah. Transformasi Elvina bukanlah sebuah keajaiban semalam. Setelah berhasil merebut kembali rumahnya dan menendang Randy serta Maya ke jalanan, Elvina menggunakan sebagian kecil dari harta peninggalan kakeknya untuk merombak total kehidupannya. Di bawah bimbingan Hendra, ia mempelajari dunia bisnis dan investasi dengan sangat cepat. Rasa sakit hati akibat pengkhianatan suaminya dan sahabatnya telah menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk bangkit menjadi wanita yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ia menanggalkan sosok istri yang selalu mengalah dan mengenakan jubah kekuasaan sebagai seorang perancang strategi yang berdarah dingin. Tidak ada lagi sisa kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah ketajaman seorang penguasa yang sedang memantau pergerakan musuh-musuhnya dari atas tahta. Pintu ruangan terbuka perlahan setelah suara ketukan terdengar 2 kali. Siska, tangan kanan sekaligus orang kepercayaan Elvina di perusahaan, melangkah masuk dengan membawa sebuah perangkat tablet elektronik. Siska adalah seorang wanita muda yang sangat cerdas, tegas, dan memiliki kemampuan negosiasi tingkat tinggi. Ia telah membantu Elvina menyusun berbagai kerangka kerja untuk menjerat mangsa utama mereka. Siska menghentikan langkahnya tepat di depan meja marmer hitam, menunggu pemimpin utamanya berbalik badan. Elvina memutar tubuhnya, menatap Siska dengan senyuman tipis yang menandakan bahwa ia siap mendengarkan laporan terbaru. Semuanya berjalan tepat seperti yang Ibu Elvina perkirakan sejak awal. Lapor Siska dengan nada suara yang sangat profesional dan rapi. Perusahaan lama milik mantan suami ibu sekarang benar-benar lumpuh total. Seluruh penanam modal lamanya telah mencabut dukungan dana mereka. Ia tidak memiliki pemasukan sepeser pun. Berdasarkan pantauan orang-orang kita di lapangan, ia sekarang berusaha mati-matian mencari bantuan ke berbagai pihak. Namun, tidak ada satupun yang bersedia meminjamkan uang kepadanya mengingat catatan keuangannya yang hancur berantakan. Elvina menganggukkan kepalanya perlahan, melangkah anggun menuju kursi kebesarannya lalu duduk dengan tenang. Lalu, bagaimana dengan kondisi tempat tinggal mereka saat ini? Apakah mereka sedang menikmati kemewahan seperti yang mereka impikan saat mengusirku dulu? Siska tersenyum sinis, menekan layar perangkat elektroniknya untuk menampilkan beberapa lembar foto laporan. Jauh dari kata mewah, Ibu. Mereka saat ini menyewa sebuah tempat tinggal yang sempit di pinggiran kota. Bangunan petak yang sangat panas dan pengap, pendingin ruangan rusak. Tetangga mereka sering mendengar mereka bertengkar hebat setiap malam. Maya terus-menerus menuntut dibelikan barang-barang mahal,
Sementara Randy semakin tertekan karena ditagih berbagai utang yang mulai menumpuk. Di sisi lain kota, tepat seperti yang dilaporkan oleh Siska, kehidupan Randy dan Maya sedang berada di titik terendah yang sangat menyedihkan. Udara terasa sangat memanggang, menembus masuk melalui celah dinding tempat tinggal mereka yang sempit. Randy duduk di atas kasur tipis yang terasa keras, memegang kepalanya yang berdenyut hebat. Kemeja yang ia kenakan basah oleh keringat. Di hadapannya, Maya mondar-mandir dengan wajah memerah karena marah. Wanita yang dulunya selalu tampil rapi dan harum itu kini terlihat sangat berantakan. Tidak ada lagi perhiasan berkilau atau tas mahal yang bisa ia pamerkan. Aku benar-benar tidak tahan lagi hidup seperti ini. Jerit Maya memecah keheningan yang menyiksa di ruangan sempit itu. Ia menendang sebuah kursi plastik hingga jatuh terguling ke lantai. Kamu berjanji padaku bahwa kita akan hidup kaya raya. Kamu bilang kita akan menguasai rumah mewah itu dan semua hartanya. Tapi apa buktinya sekarang? Kita malah tinggal di lubang tikus yang panas ini tanpa uang sepeser pun. Randy mengangkat wajahnya, menatap Maya dengan sorot mata yang penuh kebencian. Tutup mulutmu. Aku sedang berusaha memperbaiki semuanya. Kamu pikir aku mau hidup miskin begini? Ini semua terjadi karena dokumen sialan itu. Kalau saja perempuan bodoh itu tidak menukarnya, kita pasti sudah bersenang-senang sekarang. Balas Randy dengan teriakan yang tidak kalah keras. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Jangan menyalahkan masa lalu. Fakta sekarang adalah kamu tidak punya uang. Balas Maya sengit. Air mata mulai menggenang di matanya karena frustrasi. Aku rela membuang nama baikku. Mengkhianati sahabatku sendiri hanya demi bersama pria yang ternyata tidak bisa memberiku makan dengan layak. Semua teman-temanku menertawakan kondisiku sekarang. Aku sangat malu keluar rumah. Kalau kamu tidak tahan, silakan pergi. Bawa saja semua barangmu. Aku tidak butuh perempuan yang hanya tahu menuntut saat keadaan sedang sulit. Bentak Randy sambil menunjuk ke arah pintu depan dengan kasar. Maya terdiam sejenak. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia sangat ingin pergi meninggalkan pria gagal di hadapannya ini. Namun, kenyataan menamparnya dengan keras. Ia tidak memiliki tempat tujuan lain. Seluruh keluarganya sudah memutus hubungan dengannya karena skandal perselingkuhan yang memalukan ini. Ia terjebak bersama Randy di tempat ini, mengutuki nasibnya setiap hari. Maya akhirnya hanya bisa menjatuhkan dirinya ke sudut ruangan. Menangis terseduh-seduh meratapi kebodohannya sendiri. Randy mendengus kesal, mengalihkan pandangannya ke arah telepon genggamnya yang tergeletak di atas lantai. Ia telah mengirim puluhan proposal kerjasama ke berbagai pihak, memohon suntikan dana demi menghidupkan kembali bisnisnya yang mati. Namun, hasilnya selalu nihil. Tiba-tiba di tengah suasana yang sangat tegang dan penuh keputusasaan itu, layar telepon genggam Randy menyala terang diiringi suara dering panggilan masuk. Randy segera merangkak mengambil alat komunikasi itu. Matanya membelalak lebar saat melihat nama perusahaan yang tertera di layar panggilannya. Jantungnya berdetak sangat kencang, memompa darah dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah panggilan resmi dari Garuda Pratama, perusahaan penanam modal terbesar yang secara tidak langsung pernah merampas rumahnya. Randy ragu sejenak. Takut ini adalah panggilan untuk menagih sisa utang yang lain. Namun karena didorong oleh keputusasaan yang sangat dalam, ia memberanikan diri menekan tombol jawab dan menempelkan alat itu ke telinganya. Selamat siang. Apakah benar ini dengan Bapak Randy? Sapa sebuah suara wanita yang sangat sopan dan profesional dari seberang sambungan telepon. Suara itu adalah milik Siska. Benar. Saya sendiri. Ada keperluan apa ya? Jawab Randy dengan suara sedikit bergetar mencoba terdengar tenang. Saya perwakilan dari perusahaan Garuda Pratama. Kami telah meninjau proposal bisnis yang Anda kirimkan. Pemimpin utama kami melihat ada potensi besar dalam rencana bisnis Anda yang sedang tertidur. Beliau bersedia memberikan suntikan dana penuh untuk menghidupkan kembali operasional perusahaan Anda. Kami mengundang Anda untuk datang ke kantor pusat kami besok pagi guna membahas perjanjian pencairan dana ini secara langsung. Mendengar rangkaian kalimat yang keluar dari suara wanita itu, Randy merasa lututnya lemas.
Ia tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Perusahaan raksasa yang menyita rumahnya kini justru menawarkan bantuan dana yang sangat besar. Pikirannya yang dangkal langsung menyimpulkan bahwa ini adalah takdir yang berbalik memihaknya. Ia merasa kecerdasannya diakui oleh pihak yang lebih besar. Saya bersedia. Saya akan datang besok pagi tepat waktu. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Seru Randy dengan nada suara yang sangat gembira melupakan seluruh pertengkarannya dengan Maya beberapa detik lalu. Sambungan telepon terputus. Randy melompat kegirangan berteriak puas menatap atap ruangan yang kusam. Ia menoleh ke arah Maya yang masih menangis di sudut ruangan. Dengar itu. Kita selamat. Perusahaan raksasa mau memberikan uangnya padaku. Aku akan kembali kaya raya dan kamu akan mendapatkan semua barang mewahmu lagi. Ucap Randy dengan tawa yang menggelegar. Maya menghapus air matanya. Matanya berbinar penuh harapan palsu. Mereka berdua berpelukan, merayakan titik terang yang mereka kira sebagai keselamatan, tanpa pernah menyadari bahwa panggilan telepon barusan adalah jaring laba-laba raksasa yang dijulurkan langsung oleh Elvina untuk menjerat leher mereka hingga putus. Matahari bersinar cerah seakan mendukung langkah Randy yang dipenuhi oleh rasa percaya diri yang berlebihan. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya yang masih tersisa, menyemprotkan minyak wangi dalam jumlah banyak untuk menutupi bau pengap dari tempat tinggalnya dan merapikan rambutnya dengan sangat teliti. Ia berdiri di depan gedung perkantoran milik Garuda Pratama, mendongakkan kepalanya menatap bangunan pencakar langit yang seluruh dindingnya terbuat dari kaca tebal berkilauan. Kemegahan bangunan itu sempat membuat nyalinya sedikit menciut. Ia merasa seperti seekor semut kecil yang berdiri di hadapan sebuah gunung raksasa. Namun, keserakahan dan ambisi gilanya segera menekan rasa rendah diri itu. Ia melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis dengan dada membusung, seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari jajaran petinggi di tempat mewah tersebut. Bagian dalam bangunan itu terlihat sangat menakjubkan. Lantainya berlapis marmer kualitas nomor 1 yang mengkilap hingga memantulkan bayangan orang yang berjalan di atasnya. Petugas keamanan berpakaian rapi berdiri di berbagai sudut menjaga keamanan dengan tatapan waspada. Randy berjalan menghampiri meja penerima tamu, menyebutkan namanya dan jadwal pertemuan yang telah disepakati melalui telepon. Seorang wanita berpenampilan menarik segera mengarahkannya menuju ke lantai atas bangunan. Jantung Randy berdebar semakin kencang saat ruang naik turun itu bergerak melesat ke atas, membawanya mendekati pusat kekuasaan yang ia impikan. Pintu terbuka, menyajikan sebuah lorong panjang dengan penerangan yang sempurna dan deretan lukisan mahal menghiasi dinding. Randy diantar menuju sebuah ruang pertemuan yang sangat elegan. Di dalam sana, Siska sudah duduk menunggu di ujung meja bundar berbahan kayu mahoni. Wanita itu memancarkan aura ketegasan yang mutlak. Randy melangkah masuk dan menjabat tangan Siska dengan senyuman paling lebar yang bisa ia buat. Ia duduk berhadapan dengan wanita itu, berusaha menyembunyikan tangannya yang sedikit gemetar karena gugup. Selamat pagi, Bapak Randy. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Mari kita tidak usah membuang waktu dan langsung membahas inti dari kerjasama ini, ucap Siska dengan nada datar, memotong basa-basi yang baru saja akan dilontarkan oleh Randy. Siska membuka sebuah map tebal di hadapannya, mengeluarkan setumpuk dokumen perjanjian yang telah disusun sedemikian rupa oleh tim hukum terbaik milik Elvina. Ia menggeser tumpukan kertas itu ke arah Randy. Seperti yang sudah kami sampaikan, Garuda Pratama bersedia menyuntikkan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk membangkitkan perusahaan Anda. Kami akan melunasi seluruh tunggakan operasional dan memberikan modal kerja untuk 1 tahun ke depan. Namun karena sejarah riwayat keuangan Anda yang tercatat sangat buruk akibat penyitaan aset beberapa waktu lalu, pemimpin utama kami menetapkan syarat keamanan yang sangat ketat. Jelas Siska sambil menatap lurus ke dalam bola mata Randy. Sebuah tatapan tajam yang membuat pria itu merasa ditelanjangi. Randy menelan ludah dengan susah payah. Syarat seperti apa yang Anda maksud? Saya bersedia memenuhi apapun asalkan dana ini bisa segera turun hari ini juga. Siska tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman mematikan yang ia tiru persis dari Elvina. Syarat pertama, Anda harus menjaminkan sisa kepemilikan saham di perusahaan Anda kepada kami. Syarat kedua, kami mengetahui Anda tidak memiliki aset properti lagi. Oleh karena itu,
Sebagai jaminan tambahan untuk mencegah tindakan penggelapan uang, Anda harus menyerahkan surat kepemilikan seluruh perhiasan dan barang berharga milik rekan Anda, saudari Maya, sebagai agunan resmi. Syarat ketiga, dan ini yang paling penting, seluruh dana yang kami berikan mutlak hanya boleh digunakan untuk kegiatan bisnis. Jika terdeteksi sepeser pun uang ini digunakan untuk pembelian barang mewah pribadi, liburan, atau kepentingan di luar bisnis, maka sistem kami akan otomatis membatalkan perjanjian, membekukan sisa uang di rekening Anda, dan seluruh jaminan akan hangus menjadi milik Garuda Pratama hari itu juga. Mendengar persyaratan berat itu, Randy terdiam kaku. Ia membaca lembaran kertas di depannya dengan dahi berkerut. Menjaminkan perhiasan Maya? Jika Maya tahu, wanita itu pasti akan mengamuk dan menghancurkan seisi ruangan. Belum lagi klausul penggunaan dana yang sangat mengikat. Tujuan utama Randy mencari uang adalah untuk membungkam mulut Maya yang selalu mengeluh ingin belanja barang mewah setiap hari. Jika ia tidak bisa menggunakan uang itu untuk memanjakan Maya, pertengkaran mereka tidak akan pernah berakhir. Apakah syarat jaminan perhiasan ini benar-benar mutlak? Tidak bisakah diganti dengan jaminan kepercayaan di atas kertas utang saja? Tawar Randy mencoba bernegosiasi untuk menyelamatkan sisa harga dirinya. Siska langsung menutup map di depannya dengan suara bantingan yang cukup keras, mengagetkan Randy. Bapak Randy, kami adalah perusahaan penanam modal profesional, bukan lembaga amal penyalur bantuan sosial. Jika Anda merasa syarat ini memberatkan, pintu keluar ada tepat di belakang Anda. Kami memiliki ratusan daftar pengusaha lain yang mengemis meminta dana kami. Keputusan ada di tangan Anda sekarang juga. Ancaman dingin dari Siska langsung meruntuhkan semua pertimbangan rasional di kepala Randy. Ia membayangkan kembali tempat tinggalnya yang pengap, panas, dan omelan Maya yang menyayat hati setiap malam. Ia tidak mau kembali ke kehidupan menyedihkan itu. Ia yakin pada dirinya sendiri bahwa ia cukup pintar untuk mengelabui sistem pengawasan perusahaan ini. Ia akan mengambil dananya, menyisihkan sebagian kecil secara diam-diam untuk Maya, dan menggunakan sisanya untuk berbisnis. Kesombongan dan keserakahan telah menutupi akal sehatnya sepenuhnya. Tanpa berpikir panjang lagi, Randy meraih pena di atas meja. Baik, saya setuju dengan seluruh syarat ini. Saya akan tanda tangan sekarang, ucap Randy mantap, lalu membubuhkan tanda tangannya di atas setiap lembar perjanjian yang mengikat nyawanya itu. Siska mengamati proses itu dengan kepuasan yang sangat mendalam. Ia mengambil kembali dokumen yang telah ditandatangani, memeriksanya sebentar, lalu menyimpannya dengan rapi. Pilihan yang sangat berani. Bapak Randy, dana akan masuk rekening khusus yang diawasi oleh pihak kami dalam waktu 1 jam ke depan. Selamat bekerja sama. Saya harap Anda tidak melakukan kesalahan bodoh yang akan merugikan diri Anda sendiri. Randy berdiri, merapikan setelan jasnya dan berjabat tangan dengan Siska untuk terakhir kalinya. Ia berjalan keluar dari ruang pertemuan itu dengan kepala tegak dan senyum kemenangan yang mekar sempurna di bibirnya. Ia merasa sudah memenangkan dunia kembali. Dalam kepalanya, ia sudah menyusun rencana kebohongan yang akan ia katakan kepada Maya mengenai uang tersebut. Saat Randy berjalan melintasi area luar gedung pencakar langit itu menuju jalan raya untuk mencari kendaraan pulang, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sebuah pemandangan yang aneh. Tepat di pelataran parkir khusus bagi tamu kehormatan, sebuah mobil mewah berwarna gelap yang ukurannya sangat besar dan mengkilap sedang berhenti. Seorang petugas keamanan membukakan pintu penumpang bagian belakang dengan sikap sangat hormat. Dari balik pintu masuk gedung, keluarlah sosok seorang wanita berhijab yang penampilannya sangat elegan. Pakaiannya terlihat sangat mahal. Langkah kakinya anggun, namun penuh wibawa. Wanita itu dikelilingi oleh 2 orang penjaga berbadan besar yang memastikan tidak ada orang yang mendekat. Randy menyipitkan matanya, menajamkan penglihatannya menembus cahaya matahari. Saat wanita itu menoleh sedikit sebelum masuk ke dalam kendaraan mewahnya, Randy melihat profil wajah dari samping yang membuatnya berhenti bernapas sesaat. Garis wajah itu, postur tubuh itu, dan cara berjalannya sangat mirip dengan mantan istrinya, Elvina. Randy mematung di tempatnya berdiri. Jantungnya berdebar kencang, memikirkan kemungkinan terburuk.
Namun beberapa detik kemudian saat mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan pelataran parkir, Randy tertawa sinis dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat mengusir pikiran konyol itu jauh-jauh dari benaknya. Ah, dasar bodoh. Mana mungkin perempuan udik dan miskin itu bisa naik mobil semahal itu? Gumam Randy pada dirinya sendiri, menepis segala keraguannya. Elvina pasti sekarang sedang menangis di pinggir jalan mencari sisa makanan. Aku tidak perlu memikirkan sampah masa lalu. Masa depanku yang cerah baru saja dimulai hari ini. Randy melangkah pergi meninggalkan kawasan elit tersebut, menelan umpan beracun yang dirancang sangat manis itu dengan sempurna ke dalam perutnya. Ia tidak tahu bahwa hitung mundur menuju kehancuran totalnya baru saja ditekan, dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghentikan ledakannya nanti. Udara di dalam ruangan tempat tinggal yang sempit itu terasa sangat mencekik. Panas matahari menembus atap seng, memanggang isi ruangan seperti di dalam sebuah oven raksasa. Kipas angin usang di sudut ruangan hanya berputar pelan, memutar udara panas tanpa memberikan kesejukan sama sekali. Maya duduk meringkuk di atas kasur tipis, mengipasi wajahnya dengan selembar kertas koran bekas. Keringat membasahi dahi dan lehernya, membuat rambutnya lepek dan penampilannya sangat berantakan. Perasaan kesal dan amarah terus menumpuk di dadanya. Ia terus mengutuki keputusannya sendiri yang rela meninggalkan kehidupan nyamannya demi hidup menderita bersama pria yang kini tak ubahnya seorang pecundang. Di tengah lamunan penuh amarah itu, suara pintu kayu didorong terbuka dengan cukup kasar. Randy melangkah masuk ke dalam ruangan dengan napas terengah-engah, namun senyum lebar menghiasi wajahnya. Pria itu tampak sangat bersemangat, mengabaikan hawa panas yang menyengat kulit. Maya menatap kedatangan Randy dengan pandangan sinis. Ia membuang muka, enggan menyambut pria yang dianggapnya sebagai sumber segala kesengsaraannya saat ini.